Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam perenungan kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Dan berikan sensitivitas untuk kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau lewat firman-Mu. Oleh karena itu, hari ini adalah hari yang indah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita masuk dalam Mazmur 69, saudara. Dan Mazmur 69 dalam konteks firman Tuhan ini bicara tentang doa dalam kesesakan, saudara. Ayat 2 dan 3. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, dan tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Saudara, baru-baru ini kita kehilangan 53 prajurit pilihan dan prajurit-prajurit yang luar biasa Angkatan Laut, yang mana kapal selam mereka tenggelam, saudara. Dan ini adalah menjadi satu gambaran nyata bagi kita bahwa hidup itu adalah terbatas, saudara. Nah, kalau ini dikontekskan dengan situasi mereka, saya yakin ada juga anak-anak Tuhan di situ yang pasti berteriak meminta tolong kepada Tuhan dalam banyak hal, saudara. Nah, digambarkan oleh pemazmur bahwa ketika orang punya masalah itu seperti dia ada dalam satu keadaan yang dimana air itu sudah mau sampai di leher dia dan dia hampir tenggelam, saudara. Maka dia bilang, aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu, aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Itu situasi secara emosional dan maupun rohani yang terjadi bagi setiap kita yang mengalami sebuah masalah. Saudara, ketika kita punya masalah, pergumulan, kita mengalami bahwa beban itu terlalu berat sehingga kita kayak terkungkung. Digambarkan kita masuk dalam sebuah rawa yang dalam dan tenggelam, saudara. Nah, situasi itu susah untuk bernapas, susah untuk memiliki pikiran yang positif dalam banyak hal. Nah, kondisi ini tidak boleh dibiarkan terus dalam hidup kita. Maka di ayat selanjutnya, saudara, kalau kita lompat, saudara, kalimatnya itu, tetap, saudara, firman Tuhan jelas di dalam ayat 14, saudara. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Sehingga pemazmur ini menggambarkan, saudara, ketika dia digambarkan menghadapi begitu banyak masalah, tekanan, dan dia kayak tenggelam dalam rawa itu. Tetapi kalimatnya, ketika engkau ada waktu untuk engkau berkenan, maka engkau dengarlah doaku. Maka artinya dia mengajarkan kita untuk tidak boleh berhenti berseru pada Tuhan. Bukan berarti, saudara, engkau punya masalah, engkau tidak pernah berbicara sama dia. Justru engkau punya pergumulan yang hebat sekalipun, engkau harus berseru kepada dia, meminta tolong kepada dia. Dan Tuhan pasti akan jawab doa-doamu. Hari ini tidak ada satu pribadi pun yang dapat menolong saudara, kecuali engkau berseru pada dia. Jangan sampai engkau lupa untuk berseru pada dia. Ayat 15, lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku dan dari air yang dalam. Saya punya keyakinan, saudara, bahwa doamu hari ini akan dijawab oleh Tuhan. Engkau akan dilepaskan dari setiap pergumulan dan kesesakan yang merintangi engkau, yang membelenggu engkau, yang mengikat engkau. Hari ini engkau berseru, engkau dimerdekakan oleh Tuhan dan diberikan kelepasan oleh Tuhan. Biarlah perenungan ini menjadi modal dasar bagi kita untuk kita tetap yakin Tuhan adalah sumber jawaban bagi hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sukacita Allah selalu menyertai kami. Kami berseru, Tuhan. Apapun pergumulan kami yakin Tuhan tahu. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan lupa besok hari kita akan ibadah Sabat Shalom dimulai jam 7 pagi. Dan ingat selalu jaga kesehatan, pikiran tetap positif. God bless you.